Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari karunia Tuhan. Hari ini Senin tanggal 20 Maret 2023. Dari Bukit Sion, saya menyapa Ibu Bapa. Semoga Ibu Bapa sekalian dalam keadaan sehat. Dan mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan kiranya berkenan dan memberkati kami. Mengawali kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain
dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Masih ingatkah kita salah satu penemuan terbesar di dunia dengan teknologi pencahayaan di malam hari adalah penemuan lampu pijar yang dipatenkan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879. Penemuan ini tercatat dalam sejarah dunia. Edison berhasil membuat dunia punya harapan supaya manusia bisa melakukan banyak hal ketika pada malam hari, ketika dalam kegelapan, ketika matahari sudah terbenam dan mulailah kegelapan menyelimuti area di mana kita berada, maka kita membutuhkan yang namanya lampu. Dalam teks ini, Paulus menggambarkan sebuah penggambaran gelap dan terang yang juga sekaligus menjelaskan tentang posisi jemaat di Efesus sebelum mengenal dan sesudah mengenal Kristus. Gelap adalah gambaran ketiadaan cahaya. Artinya gelap hidup di jemaat Efesus masih dalam kuasa kegelapan dan penuh dengan ketidakpastian. Hidup dalam penuh tanda tanya. Terang adalah gambaran di mana Yesus berkuasa dan memberi harapan keselamatan di tengah ketidakpastian. Di sini, Paulus mengingatkan supaya jemaat di Efesus tidak kembali lagi kepada kehidupan lamanya seperti sebelum mereka mengenal Kristus. Paulus menganjurkan melalui suratnya supaya jemaat hidup dalam terang kasih Kristus, supaya hidupnya berbuahkan kebenaran, berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, dan lain sebagainya. Orang yang hidup dalam terang kasih Kristus juga bisa kita rasakan berkatnya, termasuk pada saat kita dalam situasi-situasi tertentu ketika mau mengambil keputusan yang penting, ketika mau melakukan sesuatu dalam hidup ini. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan banyak pertimbangan, dibutuhkan banyak sesuatu yang dapat kita memicu kita untuk mengambil keputusan. Salah satunya adalah pertimbangan batinnya bersama dengan Kristus. Coba bayangkan ya, apa jadinya jika keputusan yang kita ambil dengan pertimbangan yang kurang matang? Pasti kegagalan dan kehancuran akan menimpa kita. Dalam arti orang lain yang kita masih hidup ini dalam kegelapan batinnya, dalam arti bahwa orang yang hidup dalam kegelapan itu penting untuk membutuhkan sebuah penerangan pencerahan. Penting bagi kita untuk membangun kesatuan roh senantiasa dengannya, supaya setiap keputusan yang kita ambil berbuahkan kebaikan dalam kehidupan. Jangan
asal-asalan. Tetapi berserahlah, berdoalah, memintalah pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Segala sesuatu ada risikonya, tetapi kita minimalkan dan kita mengambil keputusan itu di dalam terang Tuhan, dan disitulah kita bisa menikmati betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita pada pagi yang indah ini. Kami boleh dicerahkan dengan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Biarlah kami mengangkat hormat dan puji-pujian kepadamu. Karena dengan iman kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, melainkan Tuhan selalu bersama-sama dengan setiap umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dalam memulai aktivitas kami hari ini. Baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, atau sebagai pensiunan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan membukakan jalan. Tuhan memberikan pertolongan dan pengasihan kepada kami agar kami boleh beraktivitas dalam hubungan dan kuasa kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia. Tuhan mengasihi mereka, biarlah Bapa mereka senantiasa dalam pertolongan dan pengasihan-Mu. Mereka tetap mengenal kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang hidup dalam pergumulan. Ya Bapa, tolonglah, kasihani mereka, lindungi mereka. Biarlah mereka boleh dikuatkan karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, camat, kelurahan, kepala RT, kepala lingkungan. Tuhan memakai mereka sebagai saluran berkat-Mu untuk mengatur dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara, agar kami boleh menikmatinya dalam hubungan yang terindah dengan Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Karena kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom. Biarlah kasih karunia Tuhan kita nikmati bersama-sama. Amin.